Lonjakan kasus COVID-19 sepekan terakhir dan sempat tembus rekor 20.000 orang per hari membuat rumah sakit kewalahan. Pemandangan pasien harus mengantre untuk mendapatkan perawatan jadi hal yang sering ditemukan akhir-akhir ini. Berikut laporan khas redaksi. Mengantre untuk diselamatkan. Bisa jadi ini kalimat yang harus dialami sejumlah pasien yang tengah sakit keras agar bisa dirawat di rumah sakit saat ini. Jumat 25 Juni di RSUD Bekasi, sejumlah pasien yang tengah sakit ini harus menderita di sekitar tenda triase tempat screening COVID. Ada yang tidur di lantai karena tak sanggup menunggu di kursi roda, ada juga yang kondisinya tak sadar sehingga terpaksa dirawat di atas mobil bak terbuka yang membawanya. Antrean di tenda screening COVID-19 ini terjadi setelah jumlah pasien membludak, sementara tempat tidur di tenda screening tak mencukupi. Kondisi di RSUD Bekasi, Jawa Barat ini hanyalah salah satu contoh kondisi sejumlah rumah sakit di tanah air, khususnya yang menangani pasien COVID-19. Di DKI Jakarta, hal serupa juga terjadi akibat penuhnya rumah sakit khusus penanganan COVID-19, tak sedikit yang harus dirawat di selasar atau lobi gedung. Seperti di RSUD Kramat Jati, selain rumah sakit penuh, pihak rumah sakit juga membutuhkan tambahan alat kesehatan hingga tenaga kesehatan. Tenda yang terdiri dari 10 velbed itu hampir penuh juga, dan beberapa pasien seperti yang saya sampaikan 75% itu butuh suplai oksigen yang bukan dari udara biasa. Bukan masalah jenis oksigennya dari udara biasa atau bukan gitu. Tapi paru-parunya itu sudah tidak sanggup lagi menghirup nafas dari udara biasa, sehingga harus kita berikan bantuan oksigen melalui alat. Kondisi penuhnya rumah sakit khusus COVID-19 membuat pasien harus rela mengantre dengan waktu yang lama. Bagi yang bersabar menunggu bisa tertangani, namun tak sedikit yang nekat pulang ke rumah melakukan isolasi mandiri dengan resiko kehilangan nyawa. Seperti yang dialami Nur Zainuddin, pria warga Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Jumat petang meninggal dunia setelah 5 hari isolasi mandiri di rumah. Dari keterangan Komandan Lapangan Tim Posko Monas, Ibda Nur Yasin, pasien Nur Zai yang positif COVID-19 terpaksa dirawat pihak keluarga karena kondisi rumah sakit penuh. Suratnya bahwa yang bersangkutan memang positif COVID-19. Yang sudah dialami sejak beberapa hari atau 4 hari 5 hari yang lalu. Kemudian dibawa ke rumah sakit, semua rumah sakit penuh. Jadi akhirnya isolasi mandiri di rumah. Sampai bahkan tadi keluarganya, saya tanya kakaknya itu bilang sampai 11 rumah sakit semuanya penuh, akhirnya menolak dirawat di rumah, akhirnya meninggal hari ini. Merespon penuhnya rumah sakit khusus COVID-19, pemerintah pusat dan daerah kembali menambah bed occupancy rate atau jumlah tempat tidur di rumah sakit. Tak hanya itu, 3 rumah sakit besar pemerintah di Jakarta diubah menjadi rumah sakit khusus COVID-19. Kita sudah mengambil beberapa keputusan, di antaranya adalah mengkonversikan 3 rumah sakit besar pemerintah, yaitu Rumah Sakit Fatmawati, Rumah Sakit Sulianti Saroso, dan Rumah Sakit Persahabatan untuk menjadi 100% rumah sakit yang menangani COVID. Penambahan kapasitas rumah sakit menangani pasien COVID-19 hanyalah strategi hilir penanganan pandemi ini. Meski pemerintah sudah melakukan pencegahan dengan kebijakan mempertebal pembatasan kegiatan masyarakat mikro yang berlaku selama 2 pekan sejak 22 Juni, namun nyatanya di tengah pemberlakuan PPKM Mikro, kasus COVID-19 terus melonjak. Tim Liputan CNN Indonesia.